Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bu Fani, guru pengampu bimbingan konseling, untuk memaparkan sedikit program bimbingan konseling yang ada di SMP Insan Cendekia. Yang pertama adalah layanan bimbingan konseling yang ada di SMP Insan Cendekia. Dalam hal ini, layanan bimbingan konseling yang ada di SMP Insan Cendekia tidak hanya tentang permasalahan siswa saja, jadi tidak menangani permasalahan siswa saja, melainkan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan konseling terhadap peserta didik, mengembangkan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah. Adapun tugas guru bimbingan konseling di SMP Insan Cendekia yang pertama adalah dalam pengembangan kehidupan, membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi. Dalam pengembangan kehidupan pribadi ini, membantu peserta didik dalam memahami bakat dan minat yang dimiliki. Yang kedua adalah pengembangan kehidupan sosial, yaitu membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang harmonis, dinamis, dan bermartabat. Yang ketiga adalah pengembangan kehidupan belajar, yaitu membantu peserta didik untuk mengikuti pendidikan di sekolah secara mandiri. Yang keempat adalah pengembangan karir, yaitu membantu peserta didik dalam memahami, menilai informasi, serta memilih dan mengembangkan pilihan karirnya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Untuk selanjutnya adalah jenis layanan yang ada di SMP Insan Cendekia. Layanan bimbingan konseling yang ada di SMP Insan Cendekia meliputi layanan orientasi, yaitu membantu peserta didik di dalam memahami lingkungan sekolah maupun asrama dan membantu peserta didik dalam memperlancar peran sertanya di dalam lingkungan yang baru. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi ini membantu peserta didik di dalam menerima informasi, berbagai informasi melalui media tatap muka maupun media-media yang lain. Dalam PJJ ini, layanan bimbingan konseling hadir dalam media tatap muka yang diberikan kepada peserta didik dalam waktu 1 jam selama 1 pekan. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Dalam layanan penempatan dan penyaluran ini, peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang dari program studi, program magang maupun program kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah layanan penguasaan konten. Kalau untuk layanan penguasaan konten ini, guru bimbingan konseling bertugas membantu peserta didik dalam menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna bagi kehidupan di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah layanan konseling perorangan, yaitu membantu peserta didik di dalam mengentaskan permasalahan pribadinya. Dalam hal ini, layanan konseling perorangan selama periode PJJ, bimbingan konseling hadir dengan layanan konseling yang diberikan kepada peserta didik secara mandiri dan secara sukarela. Jadi, bagi peserta didik yang ingin berkonsultasi kepada guru bimbingan konseling dapat berkomunikasi atau berkonsultasi dengan WhatsApp maupun dengan media-media yang lain. Layanan bimbingan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok ini, guru bimbingan konseling membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, pemilihan karir, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok. Untuk layanan konseling kelompok, guru bimbingan konseling membantu mengentaskan permasalahan siswa melalui dinamika kelompok. Jadi, solusi yang didapat juga berdasarkan atas saran yang diberikan dari anggota-anggota kelompok
yang ada dalam layanan konseling kelompok. Selanjutnya adalah layanan konsultasi. Untuk layanan konsultasi ini, konsultasi tidak terbatas hanya pada siswa saja, melainkan bisa dari guru maupun dari wali murid yang ada di SMP Insan Cendekia. Yang terakhir adalah layanan mediasi. Dalam layanan mediasi ini, guru bimbingan konseling bertugas membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan maupun memperbaiki hubungan antar pribadi peserta didik maupun hubungan dengan lingkungannya. Dalam hal ini, kami tampilkan contoh profil hasil angket analisa kebutuhan peserta didik. Jadi, pada awal tahun, guru bimbingan konseling menyebar angket yang berisi kebutuhan peserta didik, di mana dalam hal itu kebutuhan peserta didik akan dipetakan sesuai dengan individu masing-masing. Selanjutnya adalah kami tampilkan contoh profil peserta didik, di mana hasil data ini kami jadikan acuan sebagai pembentukan atau penyusunan konseling pribadi atau jadwal konseling pribadi. Kemudian kami sampaikan kegiatan bimbingan konseling di SMP Insan Cendekia didukung oleh yang pertama adalah aplikasi instrumentasi. Dalam aplikasi instrumentasi ini kegiatan mengumpulkan data yang terdiri dari data peserta didik maupun lingkungannya. Dari data ini, guru bimbingan konseling menjadikannya sebagai acuan dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Yang kedua adalah layanan himpunan data. Dalam layanan himpunan data ini, guru bimbingan konseling mengembangkan data yang relevan dari peserta didik, kemudian diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematif, dan komprehensif. Selanjutnya adalah layanan konferensi kasus. Untuk layanan konferensi kasus ini, guru bimbingan konseling bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan siswa, dan konferensi kasus ini bertujuan untuk mengentaskan permasalahan peserta didik dan juga mengeluarkan peserta didik dari permasalahannya yang pasti bersifat rahasia dan tertutup. Yang keempat adalah layanan kunjungan rumah. Selama masa PJJ ini, layanan kunjungan rumah tidak bisa dilayani dikarenakan adanya pandemi COVID ini. Kalau untuk layanan kunjungan rumah selama di SMP Insan Cendekia, kegiatan dilaksanakan dengan memperoleh data dari berbagai sumber, kemudian guru bimbingan konseling datang kepada wali murid di rumah peserta didik dan bertujuan untuk mengentaskan permasalahan peserta didik dari latar belakang orang tua maupun keluarganya. Kemudian yang kelima adalah tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang diperlukan oleh peserta didik. Dalam hal ini, layanan kepustakaan bertujuan untuk mengembangkan pribadi maupun kemampuan sosial peserta didik. Jadi dalam hal ini, kepustakaan atau buku-buku yang diberikan juga ada kaitannya dengan pengembangan kepribadian peserta didik. Dan yang keenam adalah layanan alih tangan kasus. Dalam hal ini, layanan alih tangan kasus diberikan apabila guru bimbingan konseling kasus yang ditangani oleh guru bimbingan konseling tidak sesuai dengan kompetensinya. Dalam hal ini ada kompetensi ahli yang lebih kompeten dalam menangani kasus peserta didik. Dalam program SMP Insan Cendekia terdapat salah satunya adalah program guru asuh. Dalam program guru asuh ini
salah satu program yang ada di SMP Insan Cendekia yang bertujuan untuk mengayomi peserta didik selama menempuh studi di SMP Insan Cendekia. Selama berstudi di SMP Insan Cendekia, satu kelompok guru asuh, satu kelompok murid dibina oleh satu guru asuh, di mana di sana bertujuan agar peserta didik dapat tertangani permasalahannya, baik dari permasalahan akademik, permasalahan sosial maupun permasalahan pribadinya. Kegiatan guru asuh merupakan sarana bagi guru untuk terus memotivasi siswa. Dalam hal ini, kegiatannya meliputi mendampingi, menemukan dan mencari solusi masalah belajar peserta didik, atau bahkan peserta didik dapat curhat dengan guru asuhnya. Dalam kegiatan guru asuh ini, setiap kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut diasuh oleh masing-masing satu guru asuh. Guru asuhnya bisa dari wali kelas masing-masing atau dari guru pengampu mata pelajaran mereka. Dalam kegiatan guru asuh, mereka bertemu dengan guru asuhnya dalam kegiatan duha, makan siang, dan dalam mentoring Jumat sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Kegiatan guru asuh ini meliputi pendampingan peserta didik dalam kegiatan duha dan tadarus dalam kelompok kecil, di mana kegiatan tersebut terekap dan terawasi sesuai dengan tugas masing-masing guru asuh. Rekap guru asuh dalam masa PJJ ini kami sampaikan kepada wali murid dalam waktu 1 pekan sekali, di mana rekap guru asuh ini terdiri dari rekap duha dan tadarus selama 1 pekan dan juga kegiatan literasi. Dalam mendampingi peserta didik dalam kegiatan guru asuh juga mendampingi makan siang, di mana dalam kegiatan pendampingan makan siang ini bertujuan untuk murid atau peserta didik dapat bercerita tentang kegiatannya sehari-hari maupun kegiatannya di asrama, bahkan dapat bercerita tentang permasalahan-permasalahannya. Dan yang ketiga adalah kegiatan mentoring Jumat, di mana kegiatan mentoring Jumat ini merupakan kegiatan tematik. Guru asuh memiliki materi yang diberikan kepada murid asuhnya, di mana murid asuh nanti ada kegiatan mengerjakan dan hasil pengerjaannya nanti akan dibahas bersama-sama. Dalam kegiatan mentoring Jumat ini, materi yang diberikan biasanya adalah tentang materi pengembangan kepribadian maupun materi-materi pengembangan yang lain, di mana murid asuh dapat mengetahui kepribadiannya maupun kedisiplinannya dan aspek-aspek yang lain. Berikut saya tampilkan rekap tadarus duha yang dilaksanakan oleh guru asuh kami selama masa PJJ. Dalam hal ini, rekap dilaksanakan selama 1 pekan sekali. Rekap ini diberikan kepada wali murid dan juga kepada murid SMP Insan Cendekia. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiro. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.